Kalau Ya, pencipta Tuhan langit sudah dan memiliki bumi. kesadaran tentang dirinya. Oh, itulah makanya Tuhan itu disebut maha mengetahui, maha berkuasa. Kenapa? Karena dia tidak melampaui segala tidak sesuatu. terikat ruang dan waktu, dan dia ruang dan waktu itu berada di dalam dirinya, sehingga dia disebut sebagai maha kuasa, mengetahui segala sesuatunya. Iya, makanya sekarang begini, Itu yang pertanyaan kami saya, sebut sebagai Bapa. pertanyaan saya gini loh Bang. Tetapi Bapa yang tidak kelihatan itu dinyatakan di dalam Sang Firman atau Sang Oh, Keberadaan. Anda salah, itu konsep paganisme itu. Tuhan menyatakan dirinya melalui firman. Oke, jadi ketika Tuhan kemudian begini, Tuhan itu tidak ada yang mendahului keberadaannya. Dia ada dan tidak pernah tidak ada. Dia ada Dia ada, tidak diawali. Dia tidak berawal. Oke. Nah, sekarang begini, makhluknya ini berawal, betul tidak? Betul Bang, betul. Nah, sebelum makhluk ini ada, apakah Tuhan itu sudah ada? Tuhan itu tidak memiliki awal Bang, dia sudah berada. Nah, itu dia, makanya pertanyaan saya sederhana kan? Sebelum makhluk ini ada, apakah Tuhan itu sudah ada? Makhluk belum ada. Sebelum makhluk ini tidak ada, apakah Tuhan itu sudah ada? Tuhan itu ada. Oke, Tuhan itu ada. Nah sekarang, adakah yang mengetahui Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ada yang mengetahui Siapa? dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri. Adakah makhluk yang mengetahui bahwa dia ada sebelum makhluk ini dicipta? Kesadarannya Bang. Enggak. Adakah makhluk yang mengetahui bahwa Tuhan ini ada sebelum makhluk tersebut dicipta? Manusia itu ada bersama dengan kesadarannya. Tetap. Pertanyaan saya padahal sederhana loh. Ada tidak makhluk, bukan cuma manusia loh. Ada tidak makhluk yang mengetahui keberadaan Tuhan sebelum makhluk itu sendiri ada? Ya nggak ada. Nggak ada. Lalu bagaimana Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada oleh makhluk? Gini. Kalau itu kita harus bahas, berarti kita harus membahas bagaimana pendekatan pengenalan akan Tuhan dari berbagai macam suku. Enggak, ini kita pakai logika sederhana, kerangka berpikir aja yang kita bangun. Benar. Artinya orang India, leluhur orang India zaman dulu mencari Tuhan dengan cara apa? Mengenal Tuhan dengan cara apa? Terlalu jauh. Itu nanti berserak nanti pembahasannya. Seperti itu juga mencari eksistensi Tuhan dengan cara seperti apa? Artinya Bukan itu maksud saya loh. Oleh latar belakang budayanya. Bukan itu loh maksud saya. Saya tanya sederhana untuk membangun kerangka berpikir kita di sini bersama. Bagaimana kemudian Tuhan bertindak agar dirinya itu diketahui bahwa aku ada. Ini kan kesadaran manusia yang berupaya menangkap reaksi-reaksi lingkungannya, sehingga dia menangkap dia menangkap respon-respon itu sebagai bentuk keberadaan Tuhan. Artinya ada sesuatu yang mengatur tentunya itu. Itu kan manusia. Jadi gini saudara, Tuhan itu sendiri, berdiri sendiri, tidak berawal, untuk mengetahui, supaya dia diketahui dan supaya dia dikenal kemudian, maka Tuhan itu menciptakan waktu. Setelah Allah menciptakan kemudian segala yang dibutuhkan untuk menghidupkan makhluk, maka makhluk itu kemudian dicipta. Setelah makhluk itu kemudian dicipta, barulah makhluk itu mengetahui ya bahwa Tuhan itu ada. Barulah kemudian dipahami bahwa ternyata ada yang disebut Tuhan. Mau dia menuhankan apapun, yang pasti pada titik kesadaran makhluk dia pasti bertuhan. Nah sekarang permasalahannya ada di Anda. Kami umat Islam, Tuhan yang tadinya berdiri sendiri untuk kita kenal itu melalui cara ibadah kita. Kalau Anda tidak,
seakan-akan Tuhan itu tidak ada kalau Tuhan itu tidak nuzul menjadi makhluk. Ini celaka. Oh, enggak, Bang. Lalu Jadi beberapa, kalau abang baca di kitab Perjanjian Lama ya, beberapa kali bangsa Israel itu terjatuh kepada penyembahan Allah. Artinya apa? Mereka juga pada situasi-situasi tertentu menganggap bahwa sepertinya Allah bangsa lain ini juga Allah yang berkuasa. Hati mereka juga condong untuk menyembah Allah-Allah bangsa lain itu. Jadi kita harus pahami dulu di situ, Bang, bahwa mereka juga cenderung untuk menyembah Allah-Allah pagan seperti itu. Oke. Nah, jadi Terus kalau Abang mengatakan nanti harus menjadi manusia lantas kita baru mengenal itu, enggak juga seperti itu. lah, tadi Anda barusan ngomong cenderung orang-orang itu menyembah kepada makhluk yang lain disebabkan karena Allah pencipta. lain, Allah bangsa lain. Iya, ilah lain. Kenapa? Jadi Karena ketika dia datang, ya Bang, nah ini dia. Setia dia datang dan dia Ini dia. menyatakan dirinya, barulah kami tahu bahwa dialah itu. Oh, ini dia, Mas. Di situ letak kesalahannya di situ. Masalahnya gini, Bang Sun. Gini, kira-kira suatu ketika nanti ya, ada 1.000 orang nih. Ada jumlah manusia itu pada akhirnya Iya. berjumlah 1.000, kita kalkulasi dalam perspektif. Iya, terus Ternyata dari 1.000 itu 990 orang dan hanya 10 orang yang masuk surga. 990 orang masuk neraka. Pertanyaannya, boleh nggak 990 orang ini komplit? oh, enggak begitu konsepnya, Bung. Makanya kami di Islam itu sangat jelas sekali. Tidak ada hukum kepada siapapun yang kepada mereka tidak ada utusan datang kepada mereka. Mereka hidup di zaman patra. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan tidak datang kepada keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail mau minum khamar, mau berzina, mau apapun itu, tidak ada hukum bagi mereka. Karena tidak ada petunjuk yang datang kepada mereka. Berbeda dengan kaumnya Nabi Musa, dikasih aturan oleh Tuhan. Yang melanggar dari kaum itu akan dihukum. Yang di luar daripada Bani Israel yang melakukan hal yang sama, misalnya jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7, karena itu haram bagimu. Di sini diharamkan untuk Bani Israel. Bani Israel yang makan babi pada saat itu kena hukuman dosa. Bagaimana dengan Bani Edom? Dia makan babi misalnya, atau Bani Ismail yang makan babi, apakah berdosa? Tidak. Kok bisa? Karena tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Setuju untuk itu, Bang. Nah itu dia makanya. Pertanyaan saya gini, Dari dari 990 orang, ya, dari 990 orang yang tidak terselamatkan itu, boleh nggak mereka komplain kepada Tuhan, Tuhan, mengapa kau tidak selamatkan? Yang mana yang Anda maksud? Yang tidak diselamatkan itu Kristen. Kenapa? Karena sudah datang Nabi kepada Kristen. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan Al-Qur'an, dibawa untuk Kristen. Kristen menolak. Justru menerima. Saya balik, Bang, saya balik. Oke, silakan. Saya balik. Oke. Seandainya 10 orang itu adalah orang Kristen dan 990 orang itu bukan Kristen, saya balik ya, logikanya kita balik. Iya. 990 orang yang bukan Kristen ini boleh komplain nggak kepada Tuhan? Selama hukum tidak ada rasul yang datang kepada mereka, mereka kemudian bisa komplain, bisa bertanya, Iya. kenapa boleh, kemudian kami tidak diselamatkan sementara tidak ada nabi, tidak ada rasul yang datang kepada kami untuk mengajarkan kami kebenaran. Artinya Artinya? Tuhan masih memiliki celah untuk mendapatkan komplain ketika Ini saya mengikuti bahasa Anda. Iya, Tidak itu. ada orang berani kok, tidak ada daya manusia untuk komplain kepada Allah. Bukan itu, Bang. Kita harus pahami bahwa keberadaan keterpisahan dari Tuhan atau disebut neraka itu sangat luar Anda biasa. terlalu luas kemana-mana. Ya, enggak. Ini implikasinya sangat berat di kemudian hari, maksudnya. Bayangkan hanya karena faktor sesuatu hal
sehingga dia terpisah dari Tuhan dan berada pada penderitaan kekal. Kita bayangkan itu, Bang. Oke, begini aja. Terlalu ruwet Anda berbicara. Yesus datang kepada Bani Israel. Di situ ada Islam, ada juga Kristen. Ada juga Yahudi. Hindu, ada Buddha, ada... Jangan dibawa-bawa, kita aja. Ada Yahudi, Kan semuanya, Bang, tunggu, terlalu lebar nanti. Ada Yahudi, ada Bani Israel, dalam hal ini ada Bani Israel, ada Kristen, yaitu dari Romawi, dan ada juga Islam, yaitu dari Arab. 3 kemudian komunitas besar. Yesus datang. Nah, Yesus mengajarkan ketaatan kepada Elohim. Kemudian, orang Kristen ikut-ikutan juga kemudian taat kepada Elohim. Lalu kemudian Islam meninggalkan itu, tidak taat kepada Elohim. Siapa yang dihukum kemudian? Dengan pola Kristen justru menuhankan Yesus. Siapa yang dihukum? Islam kah atau Kristen? Tapi jika segini, Bang, kita balik lagi logikanya. Ada nggak jawaban untuk pertanyaan saya itu? Iya. Apa jawabannya? Gini, apabila pernyataan Abang benar, tapi apabila pernyataan itu salah, justru ketika Tuhan mengatakan, aku telah datang untuk menyelamatkanmu, tapi kenapa engkau tidak percaya? Bagaimana hasilnya, Bang? Enggak, jawab aja dulu, nggak usah terlalu ngambek. Sekarang ada Kristen menuhankan Yesus, Islam juga, orang Arab juga ada di situ, malah pergi, nggak mau menuhankan Yesus, malah pergi. Kira-kira yang diselamatkan yang mana? Ya kalau kami sebagai orang Kristen ya pasti mengatakan bahwa kami yang diselamatkan oleh Dia. Mana dalilnya menyembah Yesus diselamatkan? Tuhan Yesus mengatakan jika kau tidak percaya kepada... Ya percaya. Beda percaya dengan menyembah. Ya, kalau Anda percaya dengan Jokowi dan menyembah Jokowi, sama enggak? Nah, itu percaya dalam arti imani, Bang. Nah, itu iman, itu akal-akalan saudara. Itu akal-akalan saudara. Enggak. Percaya itu bukan menyembah. Bang Juma. Ini maksudnya itu. Oke, silakan. Oke. Yesus mengatakan begini, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya atau tidak? Saya percaya. Percaya. Tapi gini, Bang. Terus Anda siapa? Enggak seperti itu. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya. Matius 15:24. Anda percaya tidak? Karena kitab Taurat belum tergenapi seluruhnya. Ini mau masuk ke akal-akalan ini. Saya ulang lagi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang Arab, orang Islam mendengarkan itu pulang. Bukan untuk kita ternyata, hanya untuk Israel. Ya, betul. Lalu Anda percaya katanya. Terus kenapa Anda justru menyembah Dia? Apa aspek hukumnya? Jadi ketika hukum Taurat itu belum tergenapi seluruhnya, tentang Dia tidak boleh keluar dari bangsa Israel itu. Setelah tergenapi seluruhnya, barulah hadiah keselamatan itu terpancar bagi segala bangsa. Nah, hukum Taurat itu, Bung, hukum Taurat yang Anda maksud itu hanya untuk Bani Yakub. Kalau itu digenapi untuk Bani Yakub. Ente sopo? Iya, maksudnya gitu kan? Mana coba masukkan Anda ke dalam, masuk dalam lingkaran Yahudi. Mana ceritanya Anda bisa masuk ke situ? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Anda mau kemana? Anda katanya percaya. Kenapa Anda tidak percaya pengakuannya? Ayo. Gimana saya jelaskan, Pak? Ya jelaskan aja sesuai dengan data kalau ada. Iya. Enggak saya jujur aja kalau pakai data saya enggak punya data. Iya. Tapi saya selalu melakukan pendekatan logika. Oke, baik. Kita lakukan pendekatan logika. Oke, baik. Sekarang ketika kemudian hukum-hukum Tuhan nih, hukum-hukum Tuhan datang kepada Bani Israel. Ini logika kita pakai. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mengikat Bani Israel. Nah, logika Anda main. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam? Anda bukan Bani Israel.
Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus mengatakan tentang sunat dan lain-lain, itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Berarti Anda tidak pakai kerangka akal kalau begitu. Itu doktrin dogma. Gimana ceritanya kok tiba-tiba Anda bawa Paulus? Anda tadi katakan tidak pakai dalil. Tiba-tiba Anda menggunakan. Abang mengatakan bagaimana Anda bisa masuk ke sana? Saya tidak bisa masuk ke sana. Nah udah, tepuk tangan kalau gitu. Membenarkan pandangan saya, ya, membenarkan pandangan saya mengatakan Paulus mengatakan demikian. Sebab hukum Taurat itu bagi bangsa Yahudi, tetapi mereka yang di luar dari bangsa Yahudi tidak dibebani hukum-hukum itu. Nah, terus siapa yang datang? Utusan Tuhan sebagai nabi yang datang kepada Anda itu siapa? Saya enggak mengenal apa yang disebut dengan utusan Tuhan yang datang kepada saya, Bang. Kan gini, kita kan berbicara skala prioritas hukum. Iya. Iya kan? Iya. Skala prioritas hukum. Kepada siapa hukum itu didatangkan dari langit? Kan ini tadi yang kita bahas. Yesus kemudian datang membawa hukum. Polanya hanya untuk kepada Bani Israel. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel. Bukan yang dia bawa untuk bangsa Israel, Bang. Lalu? Yang dia katakan di situ dalam konteks sebelum segala sesuatunya itu tergenapi, satu iota pun itu tidak boleh hilang. Oke, baik. Oleh sebab itu, jangan menyimpan kepada bangsa lain. Oke. Hanya kepada bangsa Yahudi saja. Oke. Oke. Nah, sekarang permasalahannya di sini. Ini tergenapi untuk disesatkan atau tergenapi untuk disempurnakan? Itu dulu. Karena digenapi, ingat. Pesan-pesan yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi, nabi palsu berasal dari Yerusalem, kehancuran berawal dari Yerusalem, nabi-nabi palsu berasal dari Bani Israel, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu dari ahli Taurat. Yang digenapi begitu Yesus terangkat ke langit, munculnya pengajar palsu, nabi palsu, atau munculnya pengajaran yang benar? Coba kita takar, silakan. Alat ukur untuk membenarkan atau membuat justifikasi klaim bahwa ini benar dan ini salah, ini ajaran benar dan ini ajaran salah, itu standarnya apa, Bang? Oke, bagus, terima kasih. Wah, ini saya suka orang yang mau belajar. Standarnya itu jelas, perintah Tuhannya. Coba kita lihat dan kita takar nanti kekristenan. Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian hatinya, bagi hatinya. 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Apa salah satunya? Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 1. Kedua, ada 4 poin. Kedua, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. 2. Yang ketiga, untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, untuk masuk ke surga harus mengikuti perintah Tuhan. Yang pertama, jangan engkau membunuh. 3. Yang keempat, pembunuhan terhadap Yesus itu dikelilingi oleh karya setan. Silakan Anda bantah keempat poin ini untuk meloloskan ajaran Anda Kristen. Silakan. Ingat, penyesat muncul di tengah-tengah Bani Israel. Serigala muncul di tengah-tengah murid Yesus. Pengajar-pengajar palsu itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian yang terakhir, orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik membentuk agama baru di mana pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Baca Matius 23 nomor 15. Silakan Anda loloskan agama saudara. Teman-teman yang di bawah sebelum ke Bang Gres, tolong di gaspol tab-tab ya, ini kena pelanggaran nih. Dibantu tab-tab ya teman-teman. Silakan Bang Gres. Ya, makasih Bang. Jadi ini hukum-hukum yang Abang sebutkan tadi itu, jangan membunuh, itu saya garis bawahi dalam satu jenis hukum saja, itu jangan membunuh. Ada begitu banyak hukum saudara. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah alat justifikasi apa? Menyatakan bahwa klaim
kita itu menjadi klaim yang benar. Kalau hukum-hukum itu semua, saya yakin semua agama juga benar. Yang bahkan tidak bertuhan pun hari ini lebih manusiawi, lebih mengedepankan kemanusiaan ketimbang orang-orang mengangkat isu tema-tema agama di dalam hidupnya untuk hidup berdasarkan agama, tapi kadang-kadang tidak memanusiakan sesama manusia. Nah, pertanyaan saya, kalau hukum seperti itu ada kebenaran harus diukur dari pandangan seperti itu, ya itu masih absurd Bang menurut saya. Oh, nggak bisa. Jadi gini, kalau Anda mencoba suatu hipotesis atau proposisi dalam suatu keadaan, Anda harus menyadari nih, bahwa alasan yang dapat diterima untuk kemudian bisa melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu tindakan yang diridhoi, tindakan yang dihalalkan, tindakan yang dilegalkan, tindakan yang tidak melanggar hukum Tuhan. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan Amsal 6 perkara yang dibenci, 7 kekejian bagi Tuhan. Lalu kemudian jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Yesus dimasukkan ke situ untuk dijadikan sebuah sandaran bahwa itu pembunuhan yang notabene-nya adalah kebenaran, melanggar semua kaidah-kaidah yang Tuhan sudah canangkan? Bisa enggak melanggar perintah Tuhan untuk melahirkan sebuah kebenaran? Boleh enggak seperti itu? Sedangkan larangan negara ketika kita langgar itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Pelanggaran apapun itu namanya tetap pelanggaran. Nah, sekarang ada perintah pencipta langit dan bumi, jangan membunuh. Itu adalah hal kekejian, itu adalah hal yang dibenci. Kok tiba-tiba muncul pembunuhan menghasilkan sebuah keselamatan bagi kelompok orang-orang bidat? Coba. Iya. Coba, silakan. Agak sedikit harus membias cara saya berpikir Bang, karena saya di sisi yang berbeda saya harus memahami bahwa konsep tentang keselamatan itu berbeda. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya harus masuk kepada logika Abang berpikir tentang sebab akibat dari pembunuhan itu yang mendatangkan keselamatan, itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kasih Tuhan, perintah Tuhan yang mengatakan bahwa jangan membunuh. Justru dengan pembunuhan ini mendatangkan keselamatan. Itu juga saya harus mengatakan Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Maksudnya Tuhan melarang pembunuhan. Tapi bagaimana pembunuhan, kejadian terbunuhnya Sang Mesias itu menjadi pintu gerbang keselamatan bagi banyak orang? Bicara tentang apa yang disebut dengan simbol ketaatan. Nah, ketika kita berbicara tentang simbol ketaatan, kita harus kembali merefleksi beberapa masa di awal-awal kita perjanjian lama, yaitu ketika dijadikannya dia laki-laki dan dia perempuan, dijadikannya dia menurut gambar dan rupanya. Ketika gambar dan rupa ini yang rusak, secara otomatis maka perlu CD drive yang asli dan original untuk memulihkan. Dan itulah gambar dari rupa dia, yaitu Sang Mesias atau Yesus itu yang datang untuk memulihkan kondisi itu. Jadi di dalam ketidaktaatan manusia menjadi mati di hadapan Tuhan. Dengan mode atau metode yang sama di dalam ketaatan Sang Mesias, maka manusia mendapatkan keselamatannya. Atau dengan kata lain, oleh dosa satu orang, manusia kehilangan keselamatan di hadapan Tuhan. Maka dengan ketaatan satu orang, maka semua orang juga diselamatkan. Begitu maksudnya. Oke, saya ingin memberikan oleh-oleh kepada saudara saya ya. Tolong dengarkan saya dengan seksama. Ini sudah sering saya berikan materi ini hampir setiap hari. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Oke? Tetapi ada yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi, menceritakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala
dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang dipanggil ini bukan orang Romawi. Yang dipanggil mahkamah agama, bukan pendeta, bukan jemaat gereja yang dipanggil. Mereka adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah-mahkamah agama. Dalam tingkat pengetahuan tentang Taurat, tentang perjanjian lama, mereka tidak diragukan. Sebab mereka lah yang duduk di kursi Musa. Mereka lah yang memiliki pengetahuan yang paling tertinggi di antara strata keilmuan tentang hukum perjanjian yang datang kepada Bani Israel. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah-mahkamah agama berkumpul. Dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang Yahudi akan percaya kepadanya. Dan akibatnya orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini satu poin yang Anda harus pahami. Orang-orang Yahudi, imam mahkamah dan juga orang Farisi berkumpul. Untuk siapa? Agar tidak datang orang-orang Roma merampas tempat suci mereka. Tidak ada cerita dosa waris di sini. Oke? Ini internal mereka loh. Internal mereka, mahkamah agama, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka berkumpul untuk kemudian menceritakan tentang Yesus. Saya ulang, Yesus ini banyak melakukan mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus ini, kalau Yesus dibiarkan melakukan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah kita, maka orang-orang Yahudi semuanya bisa percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma yang menguasai negara kita ini, bangsa kita ini, akan datang dan merampas tempat suci ini, bahkan bangsa kita. Jadi Yesus diwanti-wanti kemudian disiapkan untuk dipersembahkan untuk bangsa Yahudi, bukan Anda. Pahami itu dulu. Kedua, ketika mereka lagi sedang rapat, lagi genting-gentingnya mereka rapat, mereka sedang mencari solusi. Ini gimana ceritanya kalau Yesus dibiarkan? Orang bisa semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau semakin banyak percaya kepada dia, maka kita akan kesusahan membayar upeti, membayar pajak kepada Roma. Dan kalau kita tidak membayar pajak kepada Roma, bangsa kita akan dirampas, tempat suci kita akan diambil. Bingung mereka, bingung. Lalu kemudian ada seorang bernama Kayafas. Beliau berkedudukan menjabat sebagai imam besar. Lalu Kayafas berkata, kalian ini tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih baik bagi kamu jika satu orang Yesus kita bunuh, kita salibkan untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Poin kedua, lebih baik satu orang Yesus kita bunuh untuk bangsa Israel, bukan untuk dunia. Ini sudah rapat yang paling penting ini, untuk mendudukkan Yesus mati atau hidup. Alasan-alasan kemudian untuk membunuh Yesus, yang pertama, takut kemudian orang Roma datang menguasai bangsa Israel, bangsa Yerusalem. Oke, disebabkan karena tidak ada lagi orang yang membayar pajak. Lalu kemudian Kayafas mengatakan lebih baik satu orang mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa ini binasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Poin ketiga, karena itu kemudian dikatakan di data 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Supaya negara mereka, yaitu Yerusalem, tidak dirampas oleh kekaisaran Romawi. Mana poin dosa warisnya yang mau ditebus? Mana? Tunjukkan mana? Mana di sini mana? Ini yang rapat sudah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bahkan mahkamah agama, penentu sebuah hukum dalam agama Yahudi, berkumpul dan memutuskan membunuh Yesus hanya untuk pajak, hanya untuk perpuluhan, hanya untuk setoran kepada kekaisaran Romawi, supaya negara mereka, supaya bangsa mereka itu tidak dirampas. Mana?
Mana dosa waris? Mulai hari itu, saya ulang, mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi setelah mereka sepakat membunuh Yesus? Mereka melakukan kesaksian palsu. Di dalam kitab Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Untuk apa kesaksian palsu ini? Untuk Yesus dibunuh. Apa sebabnya Yesus mau dibunuh? Supaya orang-orang yang percaya kepadanya kembali kepada imam-imam dan kembali menyetor perpuluhan. Dengan demikian pajak untuk kekaisaran Romawi sang penjajah lancar. Dengan demikian bangsa mereka tidak dirampas, tempat suci mereka tidak dirampas. Ini lebih kepada unsur politik. Kita lihat apa pengakuan daripada Pilatus. Matius 27 nomor 18. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu. Di dalam Lukas 23 nomor 2, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar, sebab katanya dia adalah Mesias, seorang raja. Ini. Jadi tidak ada yang ada bahwa dia harus mati untuk dosa manusia. Inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwa Tuhan melarang. Ini saya urai ya, 2 menit terakhir sebelum Anda tanggapi selama 1 jam. Tuhan melarang pembunuhan. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang yang benar. Ada 6 kekejian, ada 7 perkara yang dibenci, ada 6 yang dibenci, ada 7 kekejian. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu bagaimana caranya supaya pembunuhan ini tetap terjadi? Solusinya, yang dibunuh ini harus orang fasik. Maka muncul di data kitabnya saudara Yahudi, Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran di sini artinya adalah terasa. Terasa ini artinya kesengsaraan, ya, kesengsaraan. Sarah dalam bahasa Yunani itu kesengsaraan. Orang yang benar diselamatkan dari kesengsaraan. Orang yang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, ini polanya. Berarti memang ada penyaliban. Penyaliban dihasilkan dari apa? Dari penipuan, saksian bodong, kemudian yang disalib juga adalah orang yang fasik, yang disalib juga ini adalah pengkhianat. Ini data. Jadi penyaliban itu benar terjadi. Jadi yang Anda anggap Tuhan itu adalah sang pengkhianat. Kenapa? Karena orang benar tidak mungkin dibunuh. Orang benar diselamatkan oleh Allah. Demikian. Sangat terstruktur dan rapi, Abang. Iya, silakan. Makasih. Mahkamah Agama. Suaranya dinaikin sedikit, Bang Gres. Iya, Mahkamah Agama dan orang-orang Farisi, ya, Mahkamah Agama orang-orang terdiri atas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa. Benar. Lalu di dalam kekhawatiran mereka melihat bahwa ada satu ketakutan bahwa kalau kita tidak menyingkirkan satu orang ini, maka kita khawatir orang-orang Roma akan merampas apa menjadi kekayaan kita satu-satunya, yang jadi kebanggaan kita, yaitu apa? Bait sucinya. Jadi muncullah Kayafas berbicara di depan dan mengatakan, alangkah lebih baik jika satu orang itu kelihatannya sih normal, tapi kalau kita menelisik jauh lebih dalam, sebenarnya mereka ini bukan karena menganggap bahwa ini sebuah ancaman, sebab orang-orang Roma sendiri tidak pernah merasa
Yesus Kristus itu sebagai ancaman bagi mereka. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata, tidak memimpin pemberontakan, hidupnya dari kampung ke kampung, orang yang miskin, kadang-kadang harus meletakkan kepala pun juga sangat sulit di mana. Ini menjadi ancaman. Jadi ketika suatu realitas ditampilkan berhadapan dengan satu asumsi tuduhan, maka ini akan jomplang, tidak matching seperti itu. Jadi sumbernya sebenarnya bukan karena ketakutan mereka akan bangsa Yahudi, bangsa Roma kan kekayaan mereka, tetapi terlebih kepada keirihatian mereka karena melihat bahwa orang miskin ini yang dari Nazaret ini, yang dari desa ke desa berjalan terus menerus, ternyata membuat begitu banyak orang di negeri ini menjadi yakin dan percaya kepadanya. Bahkan ada yang menginginkan dia diangkat sebagai raja. Jadi klaim Mahkamah Agama dan segala macamnya itu seharus tepis dengan bentar Bang Gres, Gurunda noise-nya kenceng Gurunda, soundcard-nya kayaknya. Iya. Lanjut Bang Gres. Oke. Kemudian kedua, tentang membayar pajak yang abang maksudkan tadi itu, mereka akan ketakutan akan kehilangan pajak sebenarnya. Itu pun juga sebagai alibi. Saya sangat tidak percaya bahwa orang-orang yang tulus hati ini yang kita sebut sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini memiliki kerelaan hati untuk memberikan penghasilan mereka kepada kaisar sebagai penghasilan pajak. Justru mereka dengan berbagai macam dalih dan cara untuk merampas hak-hak orang miskin dengan menjalankan syariat agama. Nah, ini sebenarnya juga klaim kosong yang mereka lakukan, sehingga ketakutan untuk tidak membayar pajak kepada kaisar ketika Yesus memiliki popularitas yang mempengaruhi begitu banyak orang untuk berpikir dan menghentikan pembayaran pajak, menghentikan tradisi-tradisi keagamaan. Enggak seperti itu. Jadi kelihatannya bahwa klaim-klaim itu pun juga tidak matching dengan realitas. Justru sebaliknya, kekhawatiran mereka lah akan pundi-pundi penghasilan dari aktivitas-aktivitas syariat keagamaan itu yang mereka khawatirkan. Kemudian kalau kita lihat bahwa pengakuan Pilatus ini membenarkan apa yang saya sebutkan di awal pada poin 1 dan poin 2. Bahwa pada akhirnya Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan yang bisa saya menjatuhkan hukuman kepada dia. Sebab pada kenyataannya setelah saya melakukan interogasi atau tanya jawab yang demikian mendalam, saya tidak mendapati satu kesalahan untuk membuat dia atau menjatuhkan kepadanya satu hukuman mati. Nah, jadi Pilatus sebagai alat konfirmasi bahwa apa yang dilakukan ini memang betul-betul dituduhkan itu tidak berdasar, namun pada akhirnya bahwa ketika apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang dia Mesias yang harus hidup menderita, bahwa dia harus mati dan pada hari ketiga harus bangkit dan antara orang mati, tetap harus tergenapi. Bukan harus tergenapi dalam artian itu rencana Tuhan untuk harus segera tergenapi, tapi Tuhan tahu karena Tuhan sendiri, karena waktu dan ruang dan waktu itu sendiri berada dalam Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi, sehingga dengan cara natural dan cara alamiah sendiri, oleh karena kedengkian mereka sendiri, oleh karena keirihatian mereka sendiri telah membuat kegenapan itu terjadi. Jadi saya tidak menyalahkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, tapi inilah kenyataan bahwa bukan didesain oleh Tuhan akhir itu terjadi, tapi ternyata oleh diri mereka sendiri hal itu terjadi. Namun pada akhirnya justru menggenapi apa yang disebut dengan penggenapan itu sendiri. Terima kasih Bang, itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Saudaraku ya, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka membantu setan di dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jelas itu. Anda sudah melihat
Pilatus mengatakan tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, berarti hukum Tuhan harus ditegakkan. Yesus tidak boleh dibunuh. 6 hal yang dibenci oleh Tuhan. 7 perkara kekejian, di antaranya membunuh Yesus. Tapi karena Anda adalah teman dari iblis, maka Anda mencoba memutarbalikkan keadaan. Pilatus tidak bersalah, Herodes tidak bersalah, Yesus itu. Bahkan saya sudah menyajikan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu oleh imam kepala mahkamah agama orang Farisi demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penekanan, perampasan daripada Roma. Tapi saudara membalikkan, oh itu bukan, tidak ada anunya, tidak ada kaitannya. Padahal itulah sebabnya kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menduduki kursi Musa. Mereka tidak lagi menjalankan kemudian syariat. Mereka hanya menginginkan jempol dari penjajah. Ibarat ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ada menir-menir yang lebih mementingkan perut mereka, bersenang-senang bersama dengan penjajah, dan kemudian menekan daripada pribumi. Inilah yang dilakoni oleh apa? Oleh orang Farisi, mahkamah agama pada saat itu. Kalau kita ingin mengilustrasikan, maka misalnya kalau saya mengatakan apa yang diterangkan kemudian oleh Pilatus, mereka dengki, mereka membuat kesaksian palsu, maka pembunuhan terhadap Yesus itu tidak ada sedikit pun unsur yang membenarkan. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Yudas iblis menyerahkan, kemudian mengkhianat kepada Yesus, menyerahkan kepada Romawi. Imam-imam kepala iblis, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Begitu juga mahkamah agama, begitu juga orang Farisi. Jadi disekelilingi oleh karya iblis. Lalu muncul pengikut-pengikutnya semisal Anda. Anda mengatakan, oh tidak, itu untuk menggenapi, sekedar untuk menyempurnakan. Nah inilah, ketika Yesus itu disalibkan, yang tertawa siapa? Tuhan yang mengatakan jangan bunuh orang yang tidak bersalah, karena aku membenci itu kekejian buatku. Begitu Yesus dibunuh, apa kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu tersenyum? Senang. Pencipta langit dan bumi ini senang. Begitu utusannya yang sudah dikatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab itu adalah kekejian buat aku, sebab itu adalah hal yang kubenci. Begitu Yesus dibunuh, Tuhannya marah, Kristennya yang senang. Kira-kira iblis posisinya di mana? Marah juga? Tidak mungkin. Senang juga pasti iblisnya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Coba di awal tadi saya minta, mana coba ketika kemudian ada Islam, ada orang Arab, ada orang Kristen Romawi, Yesus datang mengaku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda mengatakan tidak ada dalil. Saya balik, saya meninggalkan Yesus. Oh ternyata hanya untuk Bani Israel. Nah, ya saya pulang. Saya menunggu utusan yang untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah sementara Anda melanjutkan pengajaran iblis yang tadi. Mari kita lihat polanya ya. Bagaimana saya mengatakan bahwa Anda adalah penolong daripada setan di dalam mengajak manusia durhaka kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada 2 perang. Perang yang dilakoni oleh Tuhan dan perang yang dilakoni oleh iblis. Tuhan memberikan pesan kepada manusia melalui kitab yang Anda pegang. 14 kali Tuhan mengatakan di dalam Markus, 27 kali di dalam Lukas, 14 kali di dalam Yohanes, dan juga 30 kali di dalam Matius. Tuhan berpesan Yesus itu adalah anak manusia.
Iblis diam kagak pada saat itu? Tidak diam. Iblis juga ikut berpesan, dia juga ambil peranan. Maka dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Tuhan mengatakan Yesus anak manusia, iblis mengatakan Yesus anak Tuhan. Di mana tertulis? Matius 4. Oke, Lukas 4. Di mana lagi? Di Markus 5, di Lukas 8, Markus 3, Matius 8. Iblis berpesan Yesus anak Tuhan. Karena dia anak Tuhan, kemudian apa yang diinginkan oleh iblis? Supaya Yesus itu dianggap Tuhan itu sendiri. Kita lihat polanya apa yang Yesus katakan. Ketika kita melihat dalam Matius 26. Tetapi Yesus tetap diam pada saat dia mahkamah agama ingin melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Lalu imam besar itu bertanya kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami wahai Yesus, apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Atau bukan?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia." Jadi ketika kemudian dikatakan anak Tuhan, Yesus membantah, anak manusia aku ini. Bukan anak Tuhan aku ini, anak manusia aku ini. Matius 26 nomor 63 sampai nomor 64. Nah, iblisnya sendiri mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan sehingga dia dituhankan. Lalu kemudian siapa lagi yang mempelopori? Paulus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Paulus, iblis yang memproklamirkan lagi. Kalau tadi Yesus anak Tuhan diproklamirkan oleh iblis, Paulus sebagai rasul juga diproklamirkan oleh iblis. Inilah Paulus dan kawan-kawan adalah orang yang benar, yang diutus dari Tuhan yang maha tinggi. Paulus kemudian risih dengan itu. Jadi yang memproklamirkan kemudian iblis, kalau Paulus itu rasul. Yang memproklamirkan kemudian Yesus itu adalah anak Tuhan adalah iblis. Yang mengimani ini adalah pengikut iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mari kita coba. Keinginan Bapak Yesus ini dituhankan atau dianggap sebagai utusannya? Utusannya. Begitu besar kasih karunia Tuhan Bapa akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak ketika Yesus itu mengatakan, aku hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Percaya enggak Anda? Kalau percaya Anda tidak akan tuhankan, karena dia hanya utusan. Hidup kekal mengenal dia sebagai utusan. Itu kehendak Tuhan. Nah sekarang keinginan siapa yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan dia? Ada keinginan Tuhan? Tidak. Ada keinginan Yesus? Bukan. Keinginan siapa? Keinginan Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Terakhir dari saya, Bung. Di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan di situ menerangkan melalui nabinya bahwasanya penyesat itu telah dipilih dari sejak rahim ibunya. Penyesat, orang-orang yang sesat dan yang akan menyesatkan itu telah dipilih dan ditentukan dari sejak rahim. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak rahim. Mari kita deteksi. Dipilih sebagai penyesat atau dipilih jadi rasul? Kalau dipilih jadi rasul, maka dia akan mendampingi Yesus berdakwah. Faktanya tidak. Tapi kalau dipilih jadi penyesat, baru terpenuhi semuanya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dia mengaku Saulus ini adalah nabi. Saulus, bukan Paulus. Saulus berarti dalam keadaan dia membunuh murid-murid Yesus, dia sudah nabi menurut asistennya Lukas. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Semua indikasi nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu terpenuhi oleh Paulus. Berarti dia dipilih dari sejak rahim ibunya menjadi penyesat. Dan dikatakan dalam Matius 23 nomor 15, ini terakhir, Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah wahai engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Satu-satunya orang Farisi yang
eksis sampai hari ini diberitakan mendirikan sebuah agama di luar Yahudi adalah Paulus. Apa nama agamanya? Katolik atau Kristen Katolik. Inilah dia yang kemudian mengacaukan dunia. Demikian. Terima kasih. Panjang ini Bang. Ya, Abang membahas masalah Pilatus tadi ya, betul. Bang Grace, suaranya diangkat. Iya. Hukum Tuhan yaitu dilarang jangan membunuh. Itulah sebabnya bangsa Yahudi ketika ingin menghilangkan atau menyudahi hidup Yesus, maka dia menghadapkannya di mahkamah agama. Tapi mahkamah agama nggak mampu untuk melakukan itu, maka dibawalah dia ke Pilatus, sebab bangsa lain yang harus membunuhnya. Jadi mereka tidak tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Tapi bagaimana cara menghilangkan nyawa orang ini? Muncullah apa yang disebut dengan kesaksian-kesaksian dusta itu. Jadi satu sisi dia mengangkat tema-tema yang disebut dengan menjalankan hukum Taurat, tapi di sisi lain tema-tema menjalankan hukum Taurat juga dilanggar, yaitu dengan menjadi saksi dusta. Jadi kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pada akhirnya menjadi menggenapi apa yang disebut dengan keturunan dari ular beludak itu di kitab Kejadian 1. Tentang keturunanmu akan menghancurkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Seperti itu, dan dari keturunan perempuan itu. Jadi kita akan bahas ke sana jika itu agak sedikit panjang untuk menjelaskannya. Terus Abang mengatakan bahwa klaim tentang ketuhanan Yesus itu sendiri itu dilakukan oleh iblis. Klaim tentang Paulus sebagai rasul pun diproklamirkan. Bang Grace, suaranya naikin coba 2 level lagi Bang Grace, biar agak kedengaran sama penonton yang di bawah, kasihan mereka. Iya, ini enggak keras ke suaraku. Keras sedikit tapi agak minoritas, naikin sedikit. Oh, rasanya sudah lumayan keras ini saya berbicara ini. Masih minoritas ini suaranya, naikin dikit. Apa ya? Ya lanjut. Iya. Jadi klaim itu sendiri gini, kalau kita membahas Alkitab dengan mendudukan ayatnya itu Bang, memang harus kita lihat konteksnya. Justru Tuhan Yesus memang tidak pernah memproklamirkan dirinya secara terbuka bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dari semua perbuatan, pesan-pesan, tindakan dan lain-lain itu mencerminkan bahwa itulah Allah yang menyelamatkan, Allah yang hadir, Allah yang datang, Allah yang menyapa umatnya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjadi manusia. Itu yang kami sebut sebagai Immanuel. Iblis cuma hanya sekedar mengkonfirmasi. Jika iblis yang memahami posisi dan kredibilitas Sang Mesias sebagai anak tunggal Allah, Allah yang Maha Tinggi, maka inilah klaim yang tidak bisa ditolak, sebab musuhnya sendiri pun mengatakan itu. Kalau kita mengatakan itu adalah cara iblis untuk menipu, sehingga orang-orang Kristen tertipu dengan klaim-klaim seperti itu, saya akan mengatakan bahwa iblis tidak sebodoh itu untuk membuat pernyataan-pernyataan yang keliru, sehingga dengan pernyataannya mengangkat Yesus sebagai anak Tuhan, menempatkan dia sebagai anak Tuhan dalam pernyataannya, tentu dia juga paham betul bahwa konsekuensi yang dia hadapi adalah kematiannya sendiri. Jadi di satu sisi kita melihat beberapa kejadian-kejadian di dalam kitab suci Perjanjian Baru antara iblis dan Yesus, Tuhan Yesus sendiri, terjadi pertentangan, kontradiksi yang sangat besar terjadi, sehingga tidak mungkinlah bahwa dia memanfaatkan pesan-pesan klaim itu untuk membuat penyesatan seperti itu. Justru
dalam kondisi-kondisi yang terjepit sekalipun iblis masih meminta belas kasihan, seperti memasukkan kepada babi dan segalanya. Atau ketika dia merasuki orang dan Tuhan menyembuhkan orang itu, maka orang iblis itu pun lari terbirit-birit dan kabur. Jadi kita lihat bahwa dari semua pekerjaan-pekerjaannya, dari semua aksi-aksi yang dilakukan selama hidupnya di dalam dunia, menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekedar seperti nabi atau utusan saja, tapi manifestasi prinsip-prinsip sifat-sifat ilahi melekat juga di dalam dirinya. Itulah sebabnya dalam beberapa kali dia mengatakan bahwa siapa yang melihat dia telah melihat Bapa. Berapa kali dia mengatakan, jika engkau tidak percaya tentang aku, setidaknya engkau percaya kepada perbuatan-perbuatanku. Atau setidaknya ketika dia mengatakan kepada orang yang tidak percaya kepadanya dan menolak dia menunjukkan bagaimana kalau engkau tidak percaya bahwa aku telah berdosa karena misalnya mengampuni dosa orang, maka aku akan berkata yang mana lebih mudah, mengampuni dosa atau mengatakan kepada orang lumpuh ini, berdirilah dan angkatlah tilammu. Jadi klaim-klaim tindakan-tindakan pertentangan itu, pertentangan logika itu ditampilkan dalam beberapa percakapan-percakapan umum yang terjadi dalam sepanjang kitab suci untuk menjelaskan bahwa dia adalah sungguh-sungguh anak manusia, tapi dia juga adalah sungguh-sungguh Allah. Begitu Bang, terima kasih. Oke, baik. Jadi ya semakin saudara saya itu memberikan argumentasi, Anda melindungi kemudian majikan saudara ini. Saudara saya berupaya kemudian untuk menepis, tapi saya ingin mengetahui isi kepala saudara yang sesungguhnya, yang tersimpan di dalam akal sadar saudara. Yesus itu Anda akui tidak bersalah. Pilatus, Mahkamah Agama, kemudian Herodes, ya, mengakui dengan sangat-sangat jelas Yesus itu tidak bersalah. Untuk kemudian membunuhnya, maka mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dan terhadap kesaksian palsu membuahkan pembunuhan terhadap Yesus. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah menurut hati Anda yang tidak bisa dibohongi itu, pembunuhan terhadap Yesus yang diprakarsai oleh iblis yang berkhianat, yang merasuki Yudas dan yang merasuki imam-imam mahkamah agama dan seterusnya, itu merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan Amsal 6 Keluaran 23 atau tidak? Coba jawab pakai hati dulu, jangan pakai doktrin dogma agama. Silakan. Gimana dulu Bang? Apakah pembunuhan terhadap Yesus ini itu melanggar, ya, melanggar perintah Tuhan atau tidak melanggar perintah Tuhan? Silakan. Ya, jadi pembunuhan kepada manusia itu melanggar kepada Yesus. Ya, pembunuhan kepada siapapun Bang, termasuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Masya Allah. Pertanyaan saya gini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Akan sendiri mengatakan bahwa dia tidak bersalah, ya. Oh yes, pasti. Okay. Tapi mengapa dia disebut sebagai terkutuk dengan mati di kayu salib? Nah, ini yang mengatakan itu siapa? Ah, ini dia. Ini dia. Inilah yang saya katakan iblis yang menjadi bapak. Yang mengatakan Yesus mati terkutuk itu siapa? Sebab kitab perjanjian lama, kitab Yahudi pun mengatakan hal yang sama. Ya, yang terkutuk menurut Ulangan 21-23 itu adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Dan orang yang terkutuk ini harus mati dan tempatnya ke dalam neraka. Yesus gimana? Yesus bagaimana? Yesus bagaimana? Karena dia tidak bersalah. Oke. Karena dia tidak bersalah. Oke. Kemudian tidak memiliki cacat celah.
Oke? maka pada akhirnya dia menggenapi apa yang disebut dengan anak domba tebusan. Nah, ini dia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ya. Ini yang saya sebutkan kepada saudara tadi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman orang-orang kafir ini, teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya. Saya tadi sudah menguraikan kepada saudara, dan bahkan pertanyaan saya simpel sekali. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran perintah Tuhan? Anda menjawabnya pelanggaran. Apakah kalau pelanggaran kemudian bisa menyelamatkan manusia? Pelanggaran terhadap firman Tuhan, apakah itu bisa menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Tetapi hal yang tidak bisa ini kemudian dipoles sedemikian rupa supaya bisa. Dengan cara apa? Itulah pekerjaan setan. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jadi setan menyesatkan itu tidak sekaligus, step by step, selangkah demi selangkah. Pertama dia merasuki Yudas. Oke. Setelah merasuki Yudas, apakah sampai di situ? Tidak. Merasuki juga imam-imam kepala. Oke. Setelah kemudian iblis merasuki mereka, apa yang terjadi? Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Yesus dibunuh. Setelah Yesus berhasil dibunuh, apakah pekerjaan setan selesai sampai di situ? Tidak. Apalagi Yesus diajarkan sebagai penghapus dosa. Setelah itu terjadi, apakah sudah selesai? Tidak. Diajarkan lagi dia bangkit sebagai Tuhan. Apakah selesai? Tidak. Dia kemudian mengajarkan kepada manusia, mau selamat, sembah Yesus. Dari hasil pelanggaran, kepada perintah Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak mungkin membenarkan Romawi yang bersalah itu. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kok jadi sesuatu yang bersalah kok jadi benar, sesuatu yang benar kok jadi salah? Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci, membunuh Yesus salah satunya. 7 perkara kekejian dalam hatiku, diantaranya membunuh Yesus. Kok sekarang menjadi ajang keselamatan? Pelanggaran terhadap firman Tuhan dijadikan sebagai ajang keselamatan. Ini kerja siapa? Wa ikhwanuhum. Itu yang jelas. Lalu kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduh fattakhizu aduwah innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan kau jadikan beliau pahlawan. Sekarang kalau kita ingin jujur, setan ini bagi Kristen musuh atau pahlawan? Pahlawan. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna syaitan lakum adu fattakhizu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, musuh yang nyata. Maka kata Allah, perlakukanlah setan itu sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya sendiri agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Ini yang sedang Anda praktekkan. Anda menanyakan kepada Bang Suma, kenapa enggak menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah hadiah dari setan untuk orang Roma, supaya orang Roma tidak menyembah Zeus, tetapi menggantikan Zeus mereka dengan Yesus. Buktinya sampai hari ini mereka masih merayakan Natal. Ini jelas Bang. Makanya di awal tadi saya kata, apa sih susahnya, cukup menyembah Tuhannya Yesus aja, kok ribet amat sih? Ikuti aja Yesus. Galatia 4 nomor 4. Yesus kemudian takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus itu praktisi Taurat. Kenapa nggak diikuti aja? Kalau pingin kali punya agama, pingin kali punya Tuhan, jadilah Yudaism, meskipun bukan Bani Israel. Minimal dari sana nanti Tuhan memberikan petunjuk menuju kepada Islam. Shalom. Kenapa harus memaksakan menjadi paganisme? Sementara pembunuhan terhadap Yesus dikelilingi terhadap pelanggaran demi pelanggaran. Dan pelanggarannya itu bukan pelanggaran biasa. Pelanggarannya itu pelanggaran kepada perintah Tuhan.
enam perkara yang dibenci, 7 perkara yang menjadi kekejian. Jangan engkau membunuh, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang di pola Kristen adalah Yesus itu orang suci katanya. Oke, Yesus orang suci, Yesus orang kudus, dia tidak punya dosa. Oke, berarti dia adalah orang yang soleh, dia adalah orang benar, dia orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Oke, kemudian di sekeliling Romawi, di sekeliling di sekeliling Yahudi ada orang Roma, ada orang Yunani. Mereka ini pelaku maksiat semua. Mereka pelaku maksiat, tidak pernah menyembah Tuhan. Bahkan imam-imam kepala melakukan kebohongan dan seterusnya. Tiba-tiba dosa pembunuhan mereka, dosa pemerkosaan mereka, dosa korupsi mereka, dosa pencabulan persinahan mereka dilemparkan kepada orang yang benar. Ini logikanya di mana? Di mana logikanya? Orang benar dimatikan, orang yang salah dihidupkan. Sedangkan Tuhan mengatakan, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kok sekarang orang bersalahnya melenggang masuk ke surga, Yesusnya mati terkutuk di atas tiang salib? Ini gimana ceritanya? Sementara orang yang mati terkutuk di atas tiang salib itu tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa dikatakan Yesus berbuat kejahatan? Karena semua kejahatan ditanggung oleh dia. Kejahatan membunuh, kejahatan memperkosa, kejahatan berzina dan seterusnya diserahkan semua ke Yesus. Maka Yesus menjadi jahat karena semua dosa-dosa ditanggung di atas punggungnya, di atas pundaknya. Nah, apakah ini benar? Apakah konsep ini ada dalam agama para nabi? Tidak pernah ada. Ini hanya muncul di surat-surat Paulus yang Paulus kirimkan bukan untuk orang Yahudi di Yerusalem, tetapi untuk orang Roma dan Yunani. Demikian. Ayo, bisa Bang Gres, semangat Bang Gres. Bisa asadu. Sebelum dilanjut sama Bang King Balwin nanti ya, saya jawab dulu seadanya dulu. Begini abangku Juma yang luar biasa ini, kembali ke awal lagi sebenarnya tentang program penyesatan yang dilakukan oleh setan. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa program penyesatan itu memang dilakukan oleh setan, tapi coba kalau kita logikakan terbalik lagi. Jangan sampai setan sendiri sedang memprogram untuk tidak percaya tentang karya keselamatan Allah, sehingga kita menolak satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi logika itu selalu kita balik kembali, karena potensi kebenaran dan kesalahan itu selalu memiliki potensial error ya, seperti itu. Kemudian kedua abangku, penggantian Tuhan Yesus menggantikan apa yang disebut dengan Dewa Matahari, karena kekaisaran Roma menghendaki kelanggengan atau sejenisnya lah seperti itu. Saya berpikir kalau Roma memiliki tendensius untuk mengganti dewa mereka dan mengangkat Yesus sebagai dewa yang baru untuk kelanggengan kekuasaan pemerintahan mereka, sebenarnya ini justru terjadi paradoks. Karena kita tahu bahwa Pax Romanum itu atau Kaisar Roma itu adalah Tuhan bagi orang-orang yang dibawa kekaisaran Romawi. Jadi popularitas sang kaisar ini sangat luar biasa, sehingga dia disebut sebagai kekuasaan yang absolut. Dia menjadi Tuhan bagi rakyat yang dipimpinnya. Sehingga ketika harus melepaskan kekuasaan yang absolut itu dan diserahkan kepada ada yang disebut dengan Yesus Kristus, manusia yang miskin dari Nazaret, itu kan agak aneh apabila itu harus kita logikakan. Tapi kita kembali bahwa pada akhirnya setelah itu terjadi, Roma di bawah Kaisar Konstantinopel mengakui
bahwa Yesus adalah Tuhan dan meletakkan kekasarannya di bawah Kristus. Bahkan raja-raja setelah itu pun dilantik oleh uskup atau paus. Itu menunjukkan bahwa